Assalamualaikum sahabat cerita gelap. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral, penemuan sesosok ular penunggu di Pulau Kalimantan. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Di tengah belantara Kalimantan yang masih perawan, sebuah ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Wibowo menemukan sesuatu yang mengguncang dunia. Mereka sedang menyusuri Sungai Mahakam, mengikuti legenda kuno suku Dayak tentang Naga Banua, ular raksasa yang disebut sebagai penjaga alam. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa makhluk itu benar-benar ada. Suatu malam, ketika tim sedang beristirahat di tepi sungai, suara gemuruh terdengar dari dalam air. Pohon-pohon di sekitar bergoyang seolah sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di bawah permukaan. Kemudian, dengan gemuruh yang menggetarkan tanah, sesosok ular raksasa sepanjang lebih dari 50 meter muncul dari kedalaman sungai. Sisiknya berwarna hitam kehijauan, berkilauan di bawah sinar bulan, sementara matanya menyala merah seperti bara api. Tim ekspedisi terpaku dalam ketakutan dan kekaguman. Kamera mereka merekam setiap detik kejadian yang tak terduga itu. Dr. Ahmad, dengan hati-hati, mengamati makhluk itu dan menyadari bahwa legenda yang selama ini dianggap mitos ternyata nyata. Ular raksasa itu tidak agresif, hanya mengamati mereka sebelum kembali menyelam ke dalam sungai, menghilang seolah tak pernah ada. Berita tentang penemuan ini menyebar dengan cepat. Ilmuwan dari seluruh dunia tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Namun, suku Dayak memperingatkan bahwa makhluk itu adalah penjaga alam dan mengganggunya bisa membawa bencana besar. Apakah Naga Banua benar-benar satu-satunya yang tersisa? Ataukah masih ada lebih banyak makhluk mitos yang menunggu untuk ditemukan? Satu hal yang pasti, dunia kini tahu bahwa legenda tidak selalu sekadar cerita. Beberapa di antaranya bisa jadi adalah kenyataan yang tersembunyi di balik hutan belantara yang belum terjamah manusia. Setelah penemuan yang mengejutkan itu, Dr. Ahmad dan timnya memutuskan untuk kembali ke pemukiman suku Dayak terdekat. Mereka ingin menggali lebih dalam cerita tentang Naga Banua. Sesepuh suku, Pak Kadir, menyambut mereka dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Kalian telah melihat sang penjaga," katanya dengan suara berat. "Itu bukan sekadar ular. Ia telah ada sejak zaman nenek moyang kami. Tidak semua orang boleh melihatnya. Itu pertanda bahwa kalian punya tugas besar." Dr. Ahmad penasaran. "Tugas besar? Maksudnya bagaimana, Pak Kadir?" Pak Kadir menarik napas panjang sebelum menjawab, "Hutan ini sedang dalam bahaya. Banyak yang ingin menghancurkannya. Jika keseimbangan terganggu, Naga Banua akan bangkit bukan sebagai penjaga, tapi sebagai penghancur. Kalian harus memberitahu dunia bahwa ia ada, agar orang-orang takut dan berhenti merusak alam." Pernyataan itu membuat Dr. Ahmad dan timnya terdiam. Mereka sadar bahwa penemuan mereka lebih dari sekadar sensasi ilmiah. Ini adalah peringatan dari alam. Namun, bagaimana cara meyakinkan dunia bahwa legenda ini nyata tanpa membahayakan sang makhluk itu sendiri? Mereka harus berhati-hati, karena banyak pihak yang mungkin ingin menangkap atau membunuh Naga Banua demi keuntungan pribadi. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Naga Banua bocor ke media. Sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam, PT Alam Jaya, tertarik untuk menginvestigasi. Mereka mengirim tim pemburu yang dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Herman Surya, seorang mantan tentara bayaran yang dikenal tanpa belas kasihan terhadap alam. Dr. Ahmad dan timnya menyadari ancaman ini dan segera kembali ke sungai untuk mencari Naga Banua. Mereka harus memperingatkan makhluk itu jika memungkinkan. Namun, di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak perburuan, pohon-pohon yang tumbang, jebakan besar di pinggir sungai, dan suara dentuman dari kejauhan. "Mereka sudah mulai," gumam Dr. Ahmad dengan nada cemas. Malam itu, ketika mereka berkemah di dekat sungai,
suara gemuruh kembali terdengar. Namun kali ini, bukan hanya air yang bergejolak, seisi hutan terasa bergetar. Naga Banua muncul kembali, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang biasanya menyala merah kini terlihat lebih terang, penuh kemarahan. Ia tahu ada ancaman. Herman Surya dan pasukannya tiba di tempat yang sama, bersenjata lengkap. Mereka menyiapkan senjata kejut listrik dan jaring baja untuk menangkap makhluk raksasa itu. Kita harus menghentikan mereka, seru Dr. Ahmad kepada timnya. Namun, terlambat. Salah satu anak buah Herman menembakkan senjata kejut ke arah Naga Banua. Kilatan listrik menyambar tubuh besarnya. Ular itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Sungai bergejolak hebat, dan tiba-tiba badai besar terbentuk di atas mereka. Mereka telah membangunkannya, bisik Pak Kadir dengan nada penuh ketakutan. Sekarang, Naga Banua akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tiba-tiba, air sungai mulai naik dengan cepat, membentuk pusaran raksasa yang menyeret perahu-perahu pemburu ke dalamnya. Petir menyambar langit, dan angin bertiup dengan kecepatan luar biasa. Herman Surya dan pasukannya panik, berusaha melarikan diri, namun Naga Banua telah mengangkat tubuhnya tinggi ke udara, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Dengan sekali hentakan ekornya, ia menghancurkan jebakan baja yang telah disiapkan. Herman berusaha menembaknya lagi, tetapi sebelum sempat menarik pelatuk, arus sungai yang tiba-tiba membesar menelan mereka semua. Jeritan mereka tenggelam dalam badai yang diciptakan oleh sang penjaga alam. Dr. Ahmad dan timnya hanya bisa menyaksikan dalam diam. Mereka tahu, ini adalah peringatan terakhir dari Naga Banua kepada manusia yang berani mengganggu keseimbangan alam. Saat badai mereda, dan Naga Banua kembali menyelam ke dasar sungai, tiba-tiba ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada riak air, tidak ada suara gemuruh, seolah-olah ia tidak pernah ada. Namun, dalam kegelapan, desas-desus mulai menyebar. Suku Dayak percaya bahwa dendam sang penjaga belum sepenuhnya reda. Setiap kali manusia mulai merusak alam, sungai akan mengamuk. Dan di dasar sungai, di tempat yang tak tersentuh manusia, Naga Banua menunggu, siap bangkit kembali jika keseimbangan dunia kembali terganggu.